Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya yang terhormat Bapak Nanang Kosim SPD MPD selaku dosen mata kuliah kewarganegaraan, perkenalkan kami dari kelompok 3 yang beranggotakan Naura Salma Triyanti dari NIM 11, Ali Zulfa Madania dari NIM 12, Mutia Puspa Adriani dari NIM 13, Masayu Pawestri Sahada dari NIM 14, dan yang terakhir saya sendiri Alsananda Adlia Putri dari NIM 15. Di sini kami akan mempresentasikan materi tentang negara hukum dan hak asasi manusia, yang dimana subtopik pertama tentang pengertian hukum dan hak asasi manusia, serta yang subtopik yang kedua yaitu negara Anglo-Saxon yang akan dibacakan oleh teman saya Naura. Dilanjutkan topik negara hukum Indonesia dan penegakan hukum di Indonesia dibacakan oleh teman saya Mutia. Lalu selanjutnya subtopik problem dan penegakan hukum dan nilai dasar yang dibacakan oleh teman saya Zulfa, dan yang terakhir adalah subtopik tentang nilai perkembangan hak asasi manusia di Indonesia dan macam-macam pelanggaran hak asasi manusia di Indonesia yang dibacakan oleh teman saya Mas Ayu. Pengertian hukum dan HAM. Hukum adalah kumpulan peraturan yang terdiri atas norma dan sanksi-sanksi. HAM adalah hak dan kebebasan fundamental bagi semua orang tanpa memandang kebangsaan, jenis kelamin, asal kebangsaan atau etnis, ras, agama, bahasa, atau status lainnya. Hak asasi manusia mencakup hak sipil dan politik, seperti hak untuk hidup, kebebasan, dan kebebasan berekspresi. Hak asasi manusia memiliki beberapa karakteristik khusus. Yang pertama, hak asasi manusia berlaku sama untuk semua orang. Kemudian yang kedua, hak asasi manusia bersifat universal, atau hak itu selalu sama untuk semua orang di seluruh dunia. Negara Anglo-Saxon. Pengertian sistem Anglo-Saxon adalah suatu sistem hukum yang didasarkan pada jurisprudensi, yaitu keputusan-keputusan hakim terdahulu yang kemudian menjadi dasar putusan hakim-hakim selanjutnya. Sumber hukum dalam sistem hukum Anglo-Saxon ialah putusan-putusan hakim atau pengadilan. Ciri-ciri negara Anglo-Saxon yaitu tidak ada perbedaan secara tajam antara hukum publik atau umum dan perdata atau antar orang perorangan atau individu. Tidak ada perbedaan antara hak kebendaan dan perorangan. Tidak ada kodifikasi. Keputusan hakim terdahulu mengikat hakim yang kemudian atau biasa disebut asas presiden atau stare decisis. Sejarah negara Anglo-Saxon bermula berkembang di negara Inggris dan kemudian menyebar di negara Amerika Serikat, negara-negara bekas jajahannya. Nama Anglo-Saxon berasal dari nama bangsa, yaitu bangsa Anglo-Saxon, pernah menyerang sekaligus menjajah Inggris yang kemudian ditaklukkan oleh Hertog Normandia William. Negara hukum di Indonesia. Negara hukum di Indonesia adalah negara yang menjalankan sesuatu tindakan semua berdasarkan pada peraturan atau sesuai dengan hukum yang berlaku. Ciri-ciri dari negara hukum Indonesia adalah sistem ketatanegaraan yang sistematis, hukum sebagai patokan segala bidang atau supremasi hukum, adanya perlindungan dan pengakuan HAM, sistem peradilan yang tidak memihak dan memiliki persamaan kedudukan di hadapan umum, adanya pembagian kekuasaan yang jelas, adanya peradilan pidana dan perdata, adanya legalisasi dalam hukum itu sendiri. Penegakan hukum di Indonesia. Penegakan hukum di Indonesia adalah penegakan hukum ditunjukkan guna meningkatkan ketertiban dan kepastian hukum dalam bermasyarakat. Selanjutnya adalah problem dalam penegakan hukum, yaitu yang pertama, problem pembuatan peraturan perundang-undangan. Yang kedua, masyarakat pencari kemenangan bukan keadilan. Yang ketiga, uang mewarnai penegakan hukum. Yang keempat, penegakan hukum sebagai komoditas politik, penegakan hukum yang diskriminatif dan pekeuh. Yang kelima, lemahnya sumber daya manusia. Yang keenam, advokat tahu hukum versus advokat tahu koneksi. Yang ketujuh, keterbatasan anggaran. Yang kedelapan,
Penegakan hukum yang dipicu oleh media massa. HAM yang terkandung dalam Pancasila. Yang pertama adalah nilai ideal. Nilai ideal merupakan asas-asas yang diterima bersifat mutlak. Arti mutlak tersendiri yaitu sesuatu yang benar dan tidak perlu dipertanyakan lagi. Nilai-nilai Pancasila yang tidak berubah terdapat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Meliputi setiap sila Pancasila yaitu ketuhanan, nilai kemanusiaan, nilai persatuan, nilai kerakyatan, dan nilai keadilan. Yang kedua adalah nilai instrumental. Nilai instrumental merupakan nilai penjabaran dari nilai dasar untuk kurun waktu dan kondisi tertentu. Berikut ini yang merupakan contoh nilai tersebut adalah undang-undang, peraturan pemerintah pengganti undang-undang atau Perpu, peraturan daerah, dan peraturan kepala daerah. Yang ketiga adalah nilai praksis. Nilai praksis merupakan realisasi nilai instrumental dalam kehidupan sehari-hari. Hak asasi manusia dalam nilai praksis dapat terwujud jika nilai dasar dan nilai instrumental dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari oleh setiap warga negara. Selanjutnya adalah perkembangan HAM di Indonesia. Perkembangan HAM di Indonesia terbagi dalam dua periode, yaitu periode sebelum kemerdekaan pada tahun 1908 sampai 1945 dan periode setelah kemerdekaan pada tahun 1945 sampai dengan sekarang. Dan pemikiran HAM dalam periode setelah kemerdekaan dibagi menjadi 5 periode, yaitu periode pertama yaitu tahun 1945 sampai 1950. Yang periode kedua adalah pada tahun 1950 sampai 1959. Yang periode ketiga yaitu tahun 1959 sampai 1966. Periode keempat yaitu tahun 1966 sampai 1998. Dan yang periode terakhir adalah 1998 sampai dengan sekarang. Selanjutnya adalah macam-macam pelanggaran HAM di Indonesia. Pelanggaran HAM diklasifikasikan menjadi pelanggaran HAM ringan dan pelanggaran HAM berat. Pelanggaran HAM ringan adalah pelanggaran yang tidak mengancam nyawa seseorang tetapi tetap merugikan orang tersebut. Macamnya yaitu melakukan penganiayaan, melakukan hal yang dapat mencemarkan nama baik seseorang, menghalangi seseorang untuk menyampaikan aspirasinya dengan berbagai cara, melakukan aksi kekerasan dengan pemukulan, mengambil barang atau hak milik orang lain, dan lain-lain. Pelanggaran HAM berat yaitu pelanggaran yang mengakibatkan timbulnya perbuatan pidana terhadap raga, jiwa, martabat, peradaban, dan sumber daya kehidupan manusia. Macamnya yaitu pembunuhan, pemusnahan, perbudakan, pengusiran atau pemindahan penduduk secara paksa, dan lain sebagainya. Selanjutnya yaitu contoh pelanggaran HAM di Indonesia. Yang pertama yaitu pembersihan PKI pada tahun 1965 sampai 1966. Yang kedua yaitu penembakan misterius pada tahun 1982 sampai 1986. Yang ketiga yaitu tragedi Talang Sari pada tahun 1989. Yang keempat yaitu tragedi Rumah Geodong Aceh tahun 1989 sampai 1998. Yang kelima yaitu pembunuhan Marsinah pada tahun 1993. Yang keenam yaitu tragedi Trisakti pada tahun 1998. Yang ketujuh yaitu penculikan aktivis pada tahun 1997 sampai 1998. Yang kedelapan yaitu tragedi Semanggi 1 dan 2 pada tahun 1998 sampai dengan 1999. Yang kesembilan yaitu bom Bali 1 dan bom Bali 2 pada tahun 2002 dan 2005. Dan yang ke-10 adalah pembunuhan Munir pada tahun 2004. Baik, yang terakhir saya akan membacakan tentang kesimpulan dari presentasi kali ini, yaitu yang pertama, HAM berlaku untuk semua orang, tanpa memandang jenis kelamin, agama, etnis, pandangan politik, atau asal-usul sosial dan bangsa. Dan yang kedua, HAM tidak boleh atau tidak bisa dilanggar. Tidak seorang pun mempunyai hak untuk membatasi atau melanggar hak orang lain. Dengan melandaskan pada pengertian HAM, maka HAM memiliki landasan utama, yaitu yang pertama adalah landasan langsung, yaitu kodrat manusia, dan yang kedua adalah landasan Tuhan yang Maha Esa yang menciptakan manusia. Menghargai perlindungan HAM berarti juga menghargai upaya penegakan HAM. Dengan adanya perlindungan HAM dan penegakan HAM, maka kehidupan bangsa di Indonesia yang beradab, tentram, damai, dan sejahtera dapat diwujudkan.
Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada salah kata yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.